Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat yang tiada tara, kita masih bisa melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang, bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Al-Quran secara istilah mempunyai arti kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Al-Quran ini adalah kitab suci agama Islam yang sempurna, yang abadi hingga akhir zaman, dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak tertandingi sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat kelak. Mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya melemahkan. Pelakunya dinamakan dengan mu'jiz. Mukjizat ditambahkan dengan huruf ta di sini mempunyai arti sebagai mubalaghah atau superlatif, yang artinya yang paling melemahkan. Menurut Bapak Kiai Haji Quraisy Shihab, mukjizat mempunyai arti peristiwa atau hal yang luar biasa melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti tanda kenabiannya kepada orang-orang yang ragu, agar orang-orang yang ragu ini bisa memberikan atau melakukan hal yang serupa dengan mukjizat tersebut. Mukjizat Al-Quran mempunyai kekhususan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya hanya bisa dirasakan oleh umat tertentu pada waktu tertentu juga. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan eternal, abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bersifat material indrawi atau hissiyah, yang artinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh panca indera. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat basariyah, bisa dirasakan dengan mata hati. Murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang, Gus Baha dalam pengajiannya pernah menjelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu selalu kembali kepada kekufuran setelah nabi-nabi mereka meninggal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sukses membuat manusia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau meninggal, umatnya tetap beriman. Semua itu karena konsep yang sangat super, yaitu Al-Quranul Karim. Kita ketahui bersama bahwasanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Secara logika itu adalah hal yang dahsyat yang di luar kemampuan manusia. Tapi
Manakah yang lebih dahsyat dengan penciptaan seekor nyamuk? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk beserta organ-organnya yang kecil itu? Kedahsyatan tongkat Nabi Musa hanya bisa dirasakan oleh umatnya saja. Sedangkan kedahsyatan penciptaan nyamuk itu akan abadi sampai akhir zaman, selama nyamuk masih ada. Dan insya Allah tentunya sampai akhir kiamat nanti, sampai hari kiamat nanti, nyamuk akan tetap ada. Dan bagi yang punya mata hati, itu adalah kedahsyatan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarana kekuasaan Allah tidak hanya sebatas penciptaan nyamuk yang kecil saja. Penciptaan langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan seluruh yang ada di dunia ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan jika kita memang berakal dan mempunyai mata hati, tentulah akan yakin bahwasanya itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuat kita tambah beriman kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya maka akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Dari dua surat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk utama manusia. Di dalamnya banyak sekali ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di dunia ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang beriman bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah dan menyebabkan bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.